memperoleh the way of thinking dari yang kalian gunakan. AI itu adalah partner aja. Oh, maksudnya kayak gini. Jadi kalau saya mengerjakan soal konsep ini, sistematikanya harus begini, gitu ya. Terus nanti mungkin sama Pak Fatan bisa belajar bagaimana kode etik menggunakan AI supaya kalian tahu batasan-batasannya ya, dalam belajar gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti kita ya, saya sama Pak Fatan itu akan mengembangkan perkuliahannya ya, bukan hanya kuliah konvensional ya, tapi juga nanti kita berpikir untuk membuat semacam project based atau case based. Diharapkan melalui metode tersebut yang aktif itu bukan dosennya aja, tapi juga siapa, kaliannya juga bisa aktif ya. Ya nanti kita pikirkan ya, topik apa yang akan disiapkan oleh kami ya, oleh Pak Fatan khususnya, karena saya sejujurnya juga aktivitasnya cukup padat ya, cukup banyak. Jadi selama bulan Ramadan ini praktis hampir seperti hari-hari biasa gitu ya kegiatan saya. Ya itu saja. Sekarang kita masuk ke pengenalan tentang RPS mungkin oleh Pak Fatan ini yang menjelaskan mata kuliahnya fisika dasar di SKS gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa belajar harus serius meluangkan waktu, jangan belajar buka satu halaman 2 menit 15 menitnya buka WA ya, kayak gitu ya. Oke, next silakan Pak Fatan. Baik, Pak Iwan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ini biasanya saya masuk pasang webcam begini Pak, biar mereka muncul nanti di videonya sama. Seperti biasa, boleh tolong dipegang? Oke, wah nih ada yang baru datang. Oke, ini sudah kelihatan jelas ya, mudah-mudahan. Baik, jadi ya ini pertemuan perdana kita di semester 124 ini. Perlu kenalan lagi ya? Kayaknya nggak perlu ya, kita udah pernah ketemu di semester sebelumnya. Jadi selamat datang kembali di perkuliahan lanjutan dari Fisika Dasar 1 kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya di Fisika Dasar 2 ini teman-teman. Dan kemudian sebagai informasi bahwa Fisika Dasar ini memiliki bobot 3 SKS ya. Jadi sama sebetulnya seperti Fisika Dasar 1, di mana 3 SKS ini semestinya per SKS-nya 50 menit durasinya untuk perkuliahannya. Sehingga kalau 3 SKS itu 150 menit, namun karena di bulan puasa ini kita ada penyesuaian, jadi per SKS ini dihitung 40 menit, betul ya? Jadi totalnya hari ini kita akan berkuliah selama 2 jam, 40 kali 3 gitu ya. Oke, terus kemudian untuk sebagai informasi, dosen pengampunya di sini ada 5 sebetulnya, karena memang ada 3 kelas ya, seperti teman-teman tahu, angkatan teman-teman dibagi jadi 3 kelas A, B, C. Nah, di kelas teman-teman, di kelas ini pengampunya adalah Dr. Prof. Iwan. Wah ini masih dokter tuh. Ya ada Prof. Iwan dan juga saya, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada CPMK dan seterusnya. Nanti ini teman-teman mungkin bisa pelajari juga. Cuma mungkin yang mungkin akan di-highlight di sini adalah saya ingin menyampaikan bahwa bahan kajian dari perkuliahan di Fisika Dasar ini ya ini akan melanjutkan dari Fisika Dasar 1. Kalau Fisika Dasar 1 kemarin fokusnya itu lebih ke mekanika ya, mekanika klasiknya gitu ya kan, bagaimana tentang kasus gaya, torsi, fluida, segala macamnya. Nah kali ini kita akan lebih berfokus pada listrik dan juga magnet. Maka dari itu nanti bahan kajiannya ada muatan listrik dan gaya listrik, medan listrik, hukum Gauss, potensial listrik, arus listrik, rangkaian arus searah, kemagnetan, dan juga induksi elektromagnetik. Terus ada gelombang elektromagnetik, dan terakhir ada diskusi tentang foton dan gelombang materi juga gitu. Ini practically topik ini sebetulnya udah teman-teman pelajari juga waktu SMA ya. Ada yang baru dengar topik ini? Enggak lah ya. Udah pernah ya belajar waktu SMA ya? Masih ingat nggak tuh tapi?
Berapa persen ingat kira-kira teman dengan topik-topik ini dengan listrik dan magnet? Kira-kira? 11%. 11. Spesifik banget ya. Kayak 11 dari 100 itu ya. Jadi ingat. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti ini adalah fokus pembahasan kita di semester ini. Kemudian untuk bobot penilaiannya juga sebetulnya di RPS sudah ada bobot penilaian, namun penilaian yang kami terapkan di RPS ini sebetulnya masih bersifat fleksibel begitu karena memang kami melihat kadang nilainya rada fluktuatif tuh ya. Maksudnya ada yang kadang bagusnya di bagian tugasnya, tapi di angkatan berikutnya mungkin bagusnya di UTS-nya atau UAS-nya, sehingga mungkin perlu ada adjustment begitu, sehingga mungkin apa yang tertulis di RPS ini nantinya akan ada adjustment lagi ketika finalnya seperti itu. Cuma ini kurang lebih untuk gambaran kasar aja. Dan di sini yang mungkin akan mendapatkan bobot yang cukup besar kalau dari default RPS-nya ini ada untuk CBL-nya nih. Begitu Pak Iwan, kita kira-kira berarti mungkin akan bobotnya juga akan mayoritas di CBL ya. Jadi untuk itu, untuk penugasan CBL yang mungkin nanti teman-teman akan lakukan, mohon untuk lakukan sebaik mungkin begitu, karena apa namanya bobotnya paling besar nanti mungkin akan dari situ. Seperti itu. CBL atau sekali. Boleh Pak, gimana enaknya Pak? Saya lagi mikir sebelum UTS sekali, setelah UTS sekali. Iya, CBL-nya jadi 2 kali. Nah ini kayak gini Pak, biar enak. Ya jadi mungkin nanti CBL-nya akan ada 2 kali. Jadi nanti sebelum sebelum UTS akan sekali dengan topik yang berkaitan dengan topik sebelum UTS ya. Sedangkan setelah UTS juga nanti akan ada 1 kali CBL lagi. Ya. Dan kemudian untuk pembagiannya sendiri sih, bentar mana ya? Oh mungkin kita ke RPS-nya aja langsung deh di sini. Yang mana ya? Sebentar. Nah yang ini harusnya. Jadi kalau untuk pembagian materinya nanti teman-teman kurang lebih nanti kan kita akan membagi menjadi 2 fase ya, sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi nanti untuk sebelum UTS itu fokusnya lebih ke listrik statis begitu. Jadi ngomongin soal gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, hukum Gauss, dan seterusnya. Sampai nanti, oh ini masuk ke ini juga ternyata, ada bagian rangkaian listrik juga. Jadi rangkaian RLC, rangkaian arus, bukan RLC, rangkaian arus searah ya. Jadi batasnya mungkin di situ. Jadi listrik statis dan juga listrik dinamis berkaitan dengan rangkaian listrik arus searah. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada PTS yang menguji semua hal tersebut, kemudian baru nanti masuk ke UAS-nya yang akan fokusnya lebih ke tentang sifat kemagnetan ya, listrik magnet, lalu kemudian ada rangkaian RLC, rangkaian arus bolak-balik dan seterusnya, dan kemudian nanti CBL-nya jadi nanti akan berkaitan dengan itu. Bisa dibayangin ya teman-teman ya, ya jadi apa namanya fasenya mungkin akan seperti itu ya. Oke, lalu kemudian untuk dari Pak Iwan mungkin ada tambahan terkait dengan materi atau apa? Cukup ya. Sisanya ini aja sih paling peraturan tata tertib seperti biasa. Ini sebetulnya tidak berbeda sepertinya dengan peraturan yang telah kita sepakati di perkuliahan Fisika Dasar 1 sebelumnya ya. Bahwa di sini teman-teman hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Sebenarnya ini masalah persentase ini memang peraturan dari universitas ya Pak Iwan ya. Jadi karena memang syarat untuk teman-teman bisa mengikuti ujian itu adalah harus menghadiri 8% gitu ya pertemuan tatap muka. Jadi mohon untuk diperhatikan terkait dengan kehadirannya ya. Kemudian kedua juga nanti setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan, hadir di kelas tepat waktu ya. Lalu kemudian selama perkuliahan berlangsung handphone dalam posisi off atau silent ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti hopefully ketika kita sedang berkuliah HP-nya bisa ditaruh ya. Kemudian minta izin, saling menghargai, tidak boleh ada plagiat. Nah ini ngomongin soal plagiat ya memang ya apa namanya gimana ya mungkin saya merasa waktu kemarin penugasan ya sebenarnya selamat kalau emang teman-teman konteks yang ini dalam bentuk tugas ya. Saya merasa teman-teman belajar dengan teman-teman yang lain nggak masalah gitu, sehingga ketika memang soal yang dikerjakan dengan cara yang sama itu pun nggak ada masalah sama sekali. Cuma saya berpesan pastikan teman-teman memahami apa yang teman-teman
tuliskan di tugasnya. Karena kan mungkin akan seperti Visda 1 juga kemarin tiap minggu kita kan ada tugas ya. Dan setiap tugas itu pastikan teman-teman mengerjakan dengan baik ya. Kalaulah teman-teman mengerjakan bareng sama teman sehingga cara kerjanya sama, maka pastikan teman-teman juga memahami cara kerjanya, jangan cuma nulis aja. Karena yang nanti dapat paling rugi itu ya kalian sendiri gitu. Kalian cuma dapat capek nulisnya doang, tapi nggak paham dengan materinya, seperti itu ya. Kemudian tadi terkait dengan penggunaan AI, tadi Pak Iwan sempat menyinggung ya, karena emang teman-teman juga tahu sekarang AI sudah cukup berkembang dan tentu ini tidak bisa kita pungkiri dan banyak benefit juga sebetulnya, kita juga nggak bisa menutup mata dari hal tersebut. Jadi kalaulah memang teman-teman ingin berdiskusi dengan AI terkait dengan pengerjaan tugas, itu juga tentu kalau dari saya pribadi itu diperbolehkan, namun again pastikan teman-teman paham gitu ya dengan langkah-langkahnya. Malah kalau bisa tuh ketika teman-teman nanya cara, terus habis itu teman-teman ada bagian yang nggak ngerti, itu tanya lagi aja sama AI-nya gitu ya, minta dia jelasin gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan kemudian sisanya juga nanti tentu harus juga cross check ya bagaimana kajian tersebut itu dibahas di textbooknya ya. Kita masih menggunakan textbook yang sama. Kalau di Visdas kemarin kita pakai yang Halliday Resnick ya volume 1. Nah kali ini kita punya Halliday Resnick yang volume 2. Jadi nanti mungkin akan saya share ya untuk ininya, atau mungkin teman juga bisa cari, ini nanti akan ada, bisa dicari juga, atau nanti saya akan bisa share juga di LMS-nya. Seperti itu. Dan kemudian sisanya sih ya standar aja sih. Mungkin dari saya itu sih Pak Iwan terkait dengan tata tertib kelas. Dari Pak Iwan mungkin ada Ya, tambahan? ya. Dari saya mungkin kalau kalian nanti ada penugasan, harapannya nanti mungkin di perkuliahan sekarang Pavatan akan minta bisa saja kalian maju ke depan secara random siapa untuk mengerjakan soal yang jadi penugasan. Karena dari situ kita bisa lihat sejauh mana kalian paham, sejauh mana kalian enggak. Ya karena jangan sampai kita gini, orang fisika tapi terjebak dengan rumus. Kan bukunya tebel tuh, ya kan Halliday Resnick ya. Baru baca sehalaman, 2 halaman, 10 halaman nggak ngerti. Singkat aja, apalin rumusnya. Nah, ketika kita menghafalkan rumus, konsepnya kalian hilang tuh. Nggak paham. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin nanti saya baru akan lihat setelah perkuliahannya berjalan, bagaimana kalian mengerjakan soal. Di situ saya bisa menilai ya sejauh mana pemahaman kalian gitu. Ini berarti masih tingkat 1 kan ya? Semester 2 ya. Semester 2 kan tingkat 1. Siapa tahu nanti kalau belajar fisikanya serius, kalian merasa masih belum puas di fisika UEJ, bisa juga coba tempat lain. Jadi yang lebih menantang lagi kan masih boleh. Kayak MIT gitu tau kan. Iya. Sekali ya. NTU. Biar menantang. Iya, gitu ya. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Ini tapi emang kerap terjadi tuh Pak. Iya. Oke, tapi terkait dengan tugas, jadi intinya yang tadi seperti Pak Iwan bilang ya, jadi more or less mirip dengan format tahun lalu juga, semester lalu ya. Nanti setiap teman-teman ngerjain tugas, ya teman-teman pastikan harus paham karena setiap hari kita akan membahas tugasnya ya, seperti yang biasa kita lakukan. Saya biasa nunjuk random, saya jelasin ini tugas apa yang dikerjain. Iya nanti teman-teman juga, betul tadi biasanya sih cuma jelasin aja Pak, cuma nanti mungkin bisa juga nanti bisa maju juga ya. Karena ini waktu itu kemarin ruangannya di BAK tuh agak gelap, jadi kayak enggak. Alhamdulillah sekarang kita dapat ruangan di sini, jadi mungkin nanti bisa kita manfaatkan papan tulis segala macam buat teman-teman juga bisa latihan langsung begitu ya, disaksikan dengan teman-teman lainnya gitu. Oke. Ya mungkin untuk tata tertib saya rasa cukup sih. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berlanjut? Atau tentang materinya, atau mungkin tentang ya tadi peraturan yang tadi kita udah bahas. Sudah oke semuanya ya? Nggak ada isu, nggak ada keberatan? Dengan tugas-tugasnya, udah ya, udah clear ya? Dengan project CBL-nya nanti akan teman-teman jalani. Atau mungkin ada yang mau tanya CBL-nya ngapain segala macam? Nggak ada? Tidak ada?
Ya, silakan Tiara. Boleh mic-nya kasih ke Tiara. Oke, silakan. Belajarnya serius ya. Saya Dosennya mau udah nanya modal. tentang saya mau nanya tentang CBL-nya. Nah, untuk CBL-nya ini itu mirip yang semester lalu atau nanti beda lagi? Oke. Kayak bikin video gitu. Iya. Boleh Pak Iwan di sini. Udah itu aja Pak, terima Oh. kasih. Ya. Prinsipnya begini ya. Nanti kalian bisa pelajari CBL itu apa sih gitu ya. Nah, tapi kurang lebihnya kita akan memilih suatu tema. Nah, tema itu nanti kalian harus buktikan ya, harus explore tema dengan permasalahan gitu ya kita berikan gitu ya Pak Fatan. Nanti kalian explore dan diharapkan kalian merancang solusinya seperti apa dalam bentuk suatu alat yang bisa diperagakan dan bisa diambil datanya gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita masih belum bisa menentukan sekarang, nanti perlu kita pikirkan dulu yang kira-kira cocok yang mana gitu ya. Mungkin nanti Pak Fatan bisa pelajari dulu ya. Tapi kalau mau ambil contoh ya, misalnya saya ingin meminta kalian membuktikan bahwa percepatan gravitasi itu adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Bagaimana membuktikan bahwa percepatan gravitasi adalah 9,8? Silahkan explore, menggunakan alat peraga juga dipersilahkan, itu bagus gitu ya. Lalu susun mekanisme, cara pengambilan datanya, konsepnya bagaimana, perhitungannya bagaimana sehingga ketemu 9,8 tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Oke, ya terima kasih Pak Iwan. Jadi menambahkan, jadi seperti yang tadi dijelaskan Pak Iwan teman-teman, artinya formatnya akan berbeda dengan CBL yang kita lakukan semester lalu. Jadi semester lalu sempat ada juga Pak, tapi saya bikin barnya agak rendah gitu. Jadi cukup mereka menganalisis suatu kasus, tapi kemudian kasusnya itu dielaborate dengan menggunakan video gitu. Jadi mereka nggak bikin suatu produk atau apa. Nah, jadi sekarang akan ada produknya. Ini seru nih teman-teman ya. Jadi maksudnya dengan kayak gitu harapannya teman-teman jadi bisa belajar lebih banyak dan lebih aplikatif gitu. Dan tentu kami sendiri juga nggak akan angkat tangan. Jadi nanti kami akan terbuka juga kalau misalnya emang teman-teman butuh ide atau kendala atau apa, kita akan tetap adakan diskusi dua arah begitu. Sehingga nantinya teman-teman bisa untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa buta arah begitu. Jadi dengan instruksi yang harapannya bisa kami sampaikan dengan sejelas mungkin gitu. Mungkin nanti perlu dikasih dalam tanda petik tambahan materi Betul. tentang konsep pengukuran Pak Fatan. Betul. Supaya nanti kalian bisa paham mengukur itu yang benar berapa kali harus diambil. Bukan cuma sekali kalian catat, bukan ya. Tapi nanti ada analisis juga yang harus dihitung ya. Artinya pada saat menentukan misalnya tadi kecepatan gravitasi, kita bisa tahu standar deviasinya itu berapa. Ya mungkin Pak Fatan udah terbiasa dulu waktu di UI ya. Iya. Kalian udah tahu belum metode pengukuran? Ini dibahas nih mestinya di semester lalu. Masa nggak tuh? Praktikum juga ada. Nah, gimana tuh coba tuh? Boleh mic-nya dioper ke sini. Apa ya? ST. Taufik. Nilai satuan kecil. Ya nilai satu kecil. Terus, waduh, Terus? dihitung biasanya nyari NSC tuh ngelakuin percobaannya tuh lebih banyak ya, 5 kali minimal. Terus buat nyari NSC-nya tuh dibikin rata-rata bukan sih? Ya rata-rata. Rata-rata. Ya dicari 5 rata-ratanya. kali minimal tuh 5 kali percobaannya. Literaturnya bisa sendiri sih. Berdasarkan standar praktikum lah. Nanti kalian harus kurios gitu ya. Standarnya minimal 5 kali itu kata siapa ya? Cari di buku ya, cari buku statistik gitu. Kan prinsipnya semakin banyak data semakin akurat kan. Iya, betul. Ya, data itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya memang tidak memungkinkan, berapa tuh data minimal yang harus kita punya? Nah, itu kalian harus cari ya di literatur. Nah,
selanjutnya gimana? Misalnya saya mau menghitung panjang pulpen misalnya, itu gimana coba jelaskan? Pertama bisa menggunakan penggaris ya. Ya terus Penggaris apa gimana ya? berapa ketelitian penggaris? 0,1 cm. Paling kecil 0,1 mm ya? Oh iya, udah mm. Ya nanti dipelajari lagi. Itu satu, berapa ketelitiannya, terus berapa kali kita harus mengukur, setelah berapa kali lalu pengolahannya gimana? Membuat sistem tabel dulu buat untuk nyimpen angka-angkanya, lalu di meter bukan ya? Oke, nanti dipelajari lagi ya. Iya. Ini mengulang materi yang kemarin nih teman-teman ya. Ini slide dari yang semester lalu nih. Ada bahasan tentang pengukuran ketidakpastian segala macam. Saya belum lihat bukunya. Iya, tapi maksudnya betul yang tadi disampaikan sama Pak Iwan bahwa pengukuran itu merupakan elemen yang sangat penting dalam fisika teman-teman. Karena mungkin kalau selama ini paradigmanya fisika hanya bermain di tataran rumus, teori gitu ya. Nah itu sebetulnya kurang tepat karena pada dasarnya fisika itu memformulasi apa yang terjadi di alam begitu. Sehingga teori yang dipropos pun harus dicek validasinya dengan realita yang terjadi di alam. Sehingga dibutuhkan pengukuran tuh sebagai jembatan gitu untuk memvalidasi teori yang dibuat itu sesuai atau enggak sih gitu. Ke evidence-nya itu apa namanya itu terbukti dengan evidence-nya bisa dikumpulkan nggak sih, dan untuk mendapatkan evidence-nya itu ya kita perlu melakukan pengukuran yang akurat dan presisi itu ya. Nah itu ada definisi itu, ada akurasi sama presisi. Udah pernah masih ingat gitu ya kira-kira? Kita pernah diskusi itu juga harusnya waktu itu ya. Ya jadi mungkin nanti maksudnya meskipun itu materi lampau ya terkait dengan pengukuran dan ketidakpastian yang telah kita bahas di semester 1 di Visda 1, namun pada dasarnya itu akan terus kita gunakan teman-teman sepanjang perjalanan teman-teman. Dan kita akan gunakan juga di Visdas 2 ini, dan di sini teman-teman juga akan gunakan itu ketika nanti teman-teman maju lagi ke topik yang lebih tinggi, yang lebih spesifik, dan bahkan untuk sampai ke skripsi pun juga harapannya teman-teman juga bisa menggarap suatu penelitian yang memiliki assessment terhadap ketelitian dan ketidakpastiannya itu dengan sesuai gitu ya, sehingga hasil dari penelitian teman-teman bisa valid begitu. Ketika memang bisa didapati ketelitian yang tinggi, ketidakpastian yang kecil dan seterusnya. Oke. Ya jadi sekalian kita revisit lagi gitu ya dengan bagaimana cara fisika mengukur, oke? Seperti itu. Oke. Ya, terus kemudian tambahan lagi juga tadi untuk topiknya betul ya, tadi yang seperti Pak Iwan bilang nanti akan kita coba ramu kembali kira-kira mana yang kira-kira sesuai dan doable sehingga bisa memberikan nilai tambah sebanyak mungkin untuk teman-teman namun tidak memberatkan teman-teman juga gitu, hopefully. Oke. Ya, itu tadi sedikit nostalgic review ya. Oke. Lanjut lagi, kemudian apa lagi nih Pak? Udah cukup? Langsung ya? Mungkin saya nanti memulai pertanyaan dulu. Boleh, baik Pak. Selanjutnya penjelasannya dari Pak Fatan. Siap. Oke. Akan tinggal. Iya nggak apa-apa. Ya jadi kalau oke sekarang kita akan masuk ke materi teman-teman. Tadi hari ini kita bakal bahas apa? Masih ingat tadi? Listrik statis ya teman-teman ya. Listrik statis ya. Jadi nanti di sini hari ini kita akan membahas tentang muatan listrik dan gaya listrik. Saya di sini materinya menyiapkan bahan langsung dari textbook sih Pak. Ya, jadi dari Pak Iwan kalau mau membuka diskusi silakan Pak. Ya, muatan listrik dan gaya listrik ya. Nah, sebelum masuk ke materi nanti oleh Pak Fatan ya, saya akan memberikan pembuka dulu. Akan memberikan pembuka di ini. Boleh diklip ke sini Pak. Maaf ya. Oh iya, oke. Nah, ini canggih ya. Jadi kalian harus serius nih. Kalau saya konvensional, saya biasanya kalau ngajar di papan tulis gitu ya, jelasin. Nah, kalau Pak Fatan ini menggunakan perangkat yang menurut saya kita harus apresiasi dan itu sangat berguna sekali ya. Kalau saya orangnya tidak terlalu setekun Pak Fatan. Ya, oke. Kalau kita bicara muatan listrik nih.
apa yang ada di benak kalian? Sebenarnya muatan listrik itu apa sih? Eh? Muatan itu adalah elektron yang bergerak. Ya. Elektron itu apa? Ayo. Ada yang punya ide lain? Apa itu muatan listrik? Ya. Jadi masih tadi ada yang menjawab elektron yang bergerak. Ada lagi nggak ide lain? Apa itu muatan listrik? Yang simpel aja, energi yang menyalakan. Yang simpel aja. Apa? Energi yang untuk menyalakan suatu elektronik. Energi yang digunakan untuk menyalakan elektron. Ya. Saya Bukan jadi bingung nih, elektron. menyalakan apa ya? Menyalakan elektron. Elektronik. Ada lagi yang punya ide? Alat elektronik. Oh, Elektron. alat elektronik. Ya. Ada lagi? Muatan listrik. Ini tadi, ini saya biasanya mencatat nama mereka. Oke. Siapa tadi yang nyatat yang pertama? Neobi. Neobi. Oke. Kalau saya bertanyanya muatan saja. Kalau tadi kan muatan listrik itu apa? Sekarang muatan. Muatan itu apa sih? Bawaan. Hah? Bawaan. Bawaan. Iya, bawaan. Nah, berarti ada sesuatu yang dibawa. Yang dominan. Begitu ya? Ada yang Berarti apa? Kalau kita bicara tadi elektron. Elektron itu dia punya muatannya apa? Muatan positif dan negatif. Kalau elektron muatannya apa? Negatif. Negatif. Berarti ada yang negatif, ada yang Positif. berarti ada juga yang netral dong. Ya. Berarti kalau muatan yang dikatakan muatan itu ada sesuatu yang tadi kamu bilang dibawa. Berarti bisa negatif, bisa positif kan gitu ya. Kalau yang netral dikatakan muatan nggak? Ada nggak? Nggak ada. Partikel bermuatan. Bermuatan positif, negatif. Kalau netral? Nah, partikel apa yang disebut netral? Ada nggak? Neutron. Ya, tapi biasanya apakah muatan listrik itu relate sama neutron atau tidak? Biasanya kan enggak ya. Biasanya relate-nya sama elektron dan proton gitu. Ya. Selanjutnya sekarang kita sudah punya kesepakatan sekarang misalnya ambil contoh muatan listriknya adalah elektron. Begitu ya. Nah, dari elektron sendiri kalau kita kaitkan dengan konsep elektrostatik, itu yang akan kita pelajari apa itu? Apa saja? Kan kalian udah pernah belajar fisika kan? Dulu pernah belajar elektrostatik. Elektrostatik itu contohnya apa? penggaris digesek ke kertas. Nah, penggaris digosok-gosokkan ke rambut, terus dia akan memiliki kemampuan menarik serpihan kertas. Saya punya pertanyaan. Ya, saya punya pertanyaan. Apabila rambutnya nih kayak saya nih pakai minyak rambut gitu ya. Kalau lembab atau basah, bisa nggak dipakai untuk narik kertas? Nggak bisa. Berarti harus yang kering. Nggak panas. Nggak ada. Ya, berarti harus yang kering gitu. Kenapa yang bisa digosokkan itu mistar ke rambut yang kering? Terus apa kaitannya dengan elektron? Ya. Nah, hal-hal itu itulah fisika ya. Itulah yang harus kalian pahami ya, bukan cuma sekedar muatan simbolnya Ki. Nanti arah medan listriknya ada yang menyebar, ada yang menuju muatannya gitu ya. Kan begitu ya. Ini kita belum masuk ke konsep sebaran medan listriknya belum, dan belum masuk ke konsep gayanya belum. Ini kita masih dalam tataran memahami apa itu muatan listrik dan elektrostatik itu apa gitu. Nah,
Oke, pikirkan dulu ya. Nanti bisa didiskusikan setelah kalian bisa memperoleh pengetahuan yang nanti diberikan oleh Pak Fatan gitu ya. Saya hanya memberikan pertanyaan trigger, itu yang harus kalian pahami muatan listrik itu apa ya. Harus membedakan kalau yang positif negatif, misalnya kita bicara satu muatan negatif, itu arah medan listriknya bagaimana. Yang positif arah medan listriknya bagaimana gitu ya. Medan listrik yang berasal dari muatan positif, ada yang bisa jawab arahnya kemana? Muatan positif? Ke negatif. Hah? Ke negatif. Ke negatif? Enggak, saya bicaranya satu muatan. Oh, satu muatan. Gambarnya gimana? Ada yang bisa maju ke depan? Kalau sama-sama positif ya gitu. Kenapa menyebar? Kalau yang positif? Karena ke bagian yang terkecil apa? Gimana jelasinnya? Ya itu betul kayak gitu. Jelasinnya susah. Nah ini menyebar ke keluar atau ke dalam Keluar. medan listriknya? Keluar. Keluar. Kenapa keluar? Kayak air gitu ya. Apa ya? Kalau yang negatif bagaimana? Yang memberikan bisa sih kayak gitu ya. Tapi jelasinnya susah. Ya, kalau yang negatif bagaimana? Menyebar atau masuk? Kenapa masuk? Terus kalau misalnya nanti dua muatan ini saya letakkan di antara medan listrik. Ya, medan listrik itu timbul apabila misalnya ada dua plat gitu ya, positif negatif. Arah medan listriknya dari mana ke mana? Positif ke negatif. Medan listriknya dari positif ke negatif. Saya letakkan muatannya itu elektron di dalam. Arahnya kemana? Ya, nanti kita pikirkan lagi ya. Oke. Selanjutnya keduanya misalnya kita interaksikan ya. Positif sama negatif. Apa yang terjadi? Tarik menarik. Kenapa bisa tarik menarik? Karena Karena apa? Kok sifat magnet? Kan ini kita masih belajar listrik. Gimana tadi yang tarik menarik? Mana? positif ke negatif. Positif kan Pos. negatif, tarik menarik. Ya. Ya, Kalau ini menolak. kenapa? Ya, itu kenapa? Gaya kolom, Pak. Iya, gaya kolom itu apa kalau gitu? Apa itu gaya kolom? Oke, itu ya, itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Fatan ya. Selanjutnya saya mohon izin karena jam 10 ada agenda lain ya. Biasa mengurusi dosen se-UNJ. Ya, oke. Selanjutnya nanti silakan Pak Fatan ya yang melanjutkan ya secara konseptual. Mudah-mudahan nanti kalian memperoleh pengetahuan yang komprehensif. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba tanya lagi. Saya ingin nanti ada salah satu yang bisa menjelaskan di depan dari apa yang sudah dipelajari di pertemuan sekarang. Oke? Itu ya, cukup ya dari saya. Silakan Pak Fatan. Siap, terima kasih banyak Pak Iwan. Saya langsung izin. Boleh, siap Pak. Terima kasih Pak. Semangat ya semuanya. Terima kasih Pak.